Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang forecasting atau peramalan. Jadi penjelasannya adalah seperti ini. Forecasting atau peramalan adalah suatu seni dan pengetahuan untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Dan untuk melakukan ini kita memerlukan data historis, contohnya adalah penjualan sebelumnya, dan juga memproyeksikannya di masa depan dengan model matematika. Maka karena sifatnya peramalan ini, maka bisa saja peramalan ini subjektif atau intuitif. Berdasarkan data permintaan, seperti halnya rencana pelanggan untuk membeli, maka kita bisa memproyeksikannya atau memperkirakannya di masa depan. Kombinasi dari ini semua, maka kita juga bisa membuat model matematika yang disesuaikan dengan penilaian daripada seorang manajer. Peramalan ini dipengaruhi oleh posisi produk dalam siklus atau daur kehidupannya, siklus produk, apakah penjualannya sekarang baru masuk fase perkenalan atau pertumbuhan, kematangan, atau juga fase penurunan. Peramalan ini bisa juga disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh kebutuhan untuk produk yang terkait, misalnya sistem navigasi untuk menelusuri penjualan mobil yang baru. Pada peramalan ini maka perlu dibuat ukuran kesalahan atau error measure, karena ada keterbatasan atas apa yang akan kita prediksikan. Beberapa bisnis bisa menghindari proses forecasting ini dengan cara mereka akan melihat apa yang akan terjadi dan kemudian mereka akan mengambil kesempatan mereka. Maka peramalan ini biasanya dikelompokkan berdasarkan horizon waktu. Horizon waktu yang akan di cover, kemudian terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah short range forecast atau peramalan jangka pendek, di mana waktunya yaitu antara 1 tahun, jadi waktunya biasanya sampai 1 tahun, tapi tidak kurang daripada 3 bulan. Kemudian peramalan jangka pendek ini dipakai untuk perencanaan pembelian, kemudian penjadwalan pekerjaan, termasuk juga untuk menentukan tingkat kebutuhan tenaga kerja, lalu ada juga assignment atau penugasan daripada pekerjaan serta tingkat produksi. Kemudian ada juga peramalan waktu menengah, jangka menengah, yang mana biasanya berkisar antara 3 bulan sampai 3 tahun. Kemudian peramalan ini berguna untuk perencanaan penjualan, lalu perencanaan produksi dan budgetingnya, kemudian penganggaran cash, lalu juga analisis atas berbagai operasi. Lalu ada juga peramalan jangka panjang, maka
waktunya biasanya 3 tahun atau lebih, kemudian dipakai untuk merencanakan produk baru atau juga pengeluaran daripada modal, lalu untuk penentuan lokasi, fasilitas, atau bisa juga ekspansi, dan juga untuk keperluan pengembangan bisnis, yaitu research and development. Nah, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang itu berbeda dari perencanaan jangka pendek. Dalam ini perencanaan jangka menengah dan jangka panjang itu biasanya berkaitan dengan isu yang lebih komprehensif, isu yang menyeluruh untuk mendukung keputusan manajemen terkait dengan perencanaan dan produk, bisa juga plan atau tempat usaha, dan juga proses. Demikian juga perencanaan atau peramalan jangka pendek itu biasanya menggunakan metodologi yang berbeda. Di antaranya adalah teknik moving average, kemudian exponential smoothing, dan juga trend ekstrapolasi tren. Ini biasanya sering dipakai untuk proyeksi jangka pendek. Proyeksi jangka pendek juga biasanya lebih akurat dibandingkan dengan proyeksi jangka panjang, karena faktor yang mempengaruhi permintaan itu berubah setiap harinya. Kemudian untuk ada 3 jenis peramalan, yaitu peramalan untuk ekonomi, di mana di sana indikator perencanaannya itu amat cukup berharga dalam membantu organisasi mempersiapkan peramalan jangka pendek sampai jangka panjangnya. Misalnya dengan memprediksi laju inflasi, kemudian supply, dan juga rencana untuk membuat rumah dan seterusnya. Kemudian peramalan teknologi, yang mana ini merupakan peramalan jangka panjang yang terkait dengan laju perubahan teknologi yang akan menghasilkan lahirnya atau munculnya produk baru yang lebih menarik, atau bisa juga kebutuhan akan tempat usaha yang baru dan perlengkapannya. Dan yang terakhir yaitu peramalan kebutuhan, yang mana merupakan proyeksi dari penjualan perusahaan setiap periode waktu pada horizon perencanaan, yang mana perencanaan yang dipicu oleh permintaan ini akan memicu juga produksi daripada perusahaan, termasuk juga kapasitas dan sistem perencanaannya, serta bisa sebagai input dari perencanaan finansial, marketing, dan SDM. Kepentingan strategis daripada peramalan ini, maka pertimbangan strategis apa yang melatar belakangi pentingnya peramalan ini? Maka peramalan yang baik itu merupakan aspek suatu hal yang sangat kritis, penting, di segala aspek dari bisnis. Karena peramalan ini hanyalah satu-satunya estimasi dari kebutuhan sampai kebutuhan yang sesungguhnya diketahui. Maka beberapa hal yang bisa mempengaruhi keperluan atau pentingnya
Ramalan ini ya, dari sisi supply chain management atau dari manajemen rantai pasok, maka hubungan yang baik dengan pemasok ini akan menjadi kelebihan ya dalam inovasi produk, di samping juga biaya dan kecepatan ke pasar, biaya dan cepatnya barang itu bisa masuk ke pasar itu tergantung daripada ramalan yang akurat. Sebagai contoh misalnya adalah Apple yang dia membuat sistem global yang efektif ya, di mana dia bisa mengendalikan hampir setiap bagian daripada rantai pasoknya, mulai dari desain produk sampai retail store-nya, toko retailnya ya. Dengan komunikasi yang cepat dan juga data yang akurat, maka ini dibagi ya, baik untuk supply chain juga inovasi, lalu dengan demikian inovasi bisa dikembangkan, lalu juga biaya simpan akan bisa dikurangi dan kecepatan daripada barang itu ke pasar itu bisa ditingkatkan. Sekali produk itu dijual, maka Apple akan menelusuri daripada kebutuhan tiap jam dari setiap toko. Kemudian akan menyesuaikan peramalan atau perkiraan produksi setiap harinya. Di Apple ini maka peramalan merupakan senjata strategis mereka ya, peramalan di rantai pasok. Kemudian juga di bagian human resource atau sumber daya manusia, maka menyewa kemudian melatih serta menghentikan pekerja itu tergantung dari kebutuhan yang bisa diantisipasi. Jika HRD atau bagian SDM itu harus menyewa pekerja tambahan tanpa adanya peringatan, maka jumlah daripada trainingnya akan berkurang ya. Dan juga kualitas daripada pekerjaan juga akan menjadi tidak kurang baik gitu ya. Kualitasnya juga tidak bisa ditentukan gitu. Oke. Misalnya di suatu perusahaan kimia yang besar di Louisiana itu hampir kehilangan pelanggan terbesarnya ketika terjadi ekspansi yang cepat ya, yang sangat-sangat cepat ya, dalam hitungan waktu yang cukup mepet gitu ya, sehingga mengakibatkan kualitasnya itu menjadi tidak baik ya. Kualitasnya menjadi menurun di shift kedua dan ketiganya. Jadi ketika ada perubahan permintaan, maka mereka tidak siap, sehingga di shift pertama dan shift kedua dan ketiganya itu terjadi penurunan kualitas, bahkan benar-benar hancur gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk kapasitas, saat kapasitas ini tidak mencukupi, maka kekurangannya akan mengakibatkan kehilangan pelanggan dan juga kehilangan pasar. Ini terjadi pada Nabisco ketika mereka
meremehkan atau kurang bagus ya dalam memperkirakan kebutuhan yang sangat besar terhadap salah satu produk mereka, yaitu Snackwell Devil's Food Cookies ya. Meskipun dengan lini produksi yang bekerja overtime terus menerus gitu ya, maka itu tidak bisa menghentikannya dari kehilangan pelanggan dan permintaan. Demikian juga Boeing juga mengalami masalah ketika produknya yaitu 737 Max itu permintaannya tinggi, bahkan melebihi peramalan serta kapasitasnya. Nah, di sisi lain maka ketika kapasitasnya ini menjadi berlebih gitu, kalau ketika kapasitasnya malah lebih justru malah biayanya bisa naik seperti itu.